Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang pengurusan jenazah. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Desi Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Perkenalkan, nama saya Armida. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi tentang tata cara mengkafani jenazah. Perkenalkan, nama saya Dela Riani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengubur jenazah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Radiansyah. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang menyolati jenazah. Perkenalkan, nama saya Andi Hidayani. Saya akan menjelaskan materi tentang takziah dan ziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Yani. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai takziah atau ziarah kubur. Apa itu takziah? Takziah adalah kegiatan yang dimana dimaksudkan untuk memberikan dorongan atau kekuatan kepada orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Para muazzayin atau laki-laki yang bertakziah dan muazzayyah atau orang perempuan yang bertakziah diharapkan dapat memberikan dorongan mental atau menasehati bagi orang yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dan keikhlasan untuk melepaskan orang yang sudah meninggal. Adab dan etika bagi orang yang ingin bertakziah ada beberapa. Yang pertama yaitu menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggalkan. Yang kedua yaitu hindari percakapan yang dapat menimbulkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, hindari canda tawa yang dapat menyebabkan kita tertawa hingga terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolati mayat dan mengantarkannya ke pemakaman terakhir. Yang kelima, membuatkan makanan bagi orang yang ditinggalkan atau keluarga si jenazah atau mayat. Yang selanjutnya yaitu ziarah kubur. Apa itu ziarah kubur? Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang telah meninggal dan mengingat kematiannya. Pada zaman awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, misalnya seperti menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang paling ditakutkan adalah mereka meminta sesuatu pada si mayat. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan si mayat dan mengingat kematiannya. Hal ini sangat baik karena dengan mengingat kematian kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, An Abdillahi bin Buraidah qala Rasulullah SAW, ini kuntum nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, yang artinya dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasa'i. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain yaitu yang pertama mengingatkan kita kepada kematian, yang kedua dapat bersifat zuhud atau menjauhkan diri dari sikap keduniawian, yang ketiga selalu ingin berbuat baik sehingga bekal kelak di alam kubur dan akhirat,
Yang keempat, mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapatkan ridhonya. Apabila kita hendak berziarah kubur, sebaiknya kita memperhatikan adab atau etika saat sedang berada di kuburan. 1. Ketika kita sedang ingin berziarah, hendaknya kita niatkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk hati dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesampainya di depan pintu kuburan, hendaknya kita membaca atau mengucapkan salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan beginilah salamnya: Assalamualaikum ya ahli kubur, fa inna insa'allahu bikum lahiquna. Yang artinya, keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu kamu semua. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, tidak banyak membicarakan tentang urusan dunia di atas kubur. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan di akhirat nanti. Yang kelima, diusahakan tidak berjalan, melangkahi kuburan atau menduduk nisan atau tanda kuburan. Sekian penjelasan takziah dan ziarah kubur dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perihal mengubur jenazah. Ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Sesuai sabdanya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, segeralah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Menguburkan mayat malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau menyengat, meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau suatu hal yang lain yang harus disegerakan atau dikuburkan. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai ke kuburannya, lalu beliau menepi di lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kaki. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan agama Allah. Yang keenam, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat. Jika masih ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Nah, jadi di sini saya bersama teman-teman saya akan memperhatikan tata cara mengakani jenazah menggunakan 3 kain seperti yang ada di bawah ini. Karena kami hanya praktik, jadi kami menggunakan kain seadanya saja. Dan 7 tali. Karena kami hanya praktik, jadi kami menggunakan tali seadanya saja. Baik, langsung saja kami akan memulai.
suara lagi. Kerudung-kerudungnya agak di bener. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Ferdiansyah. Saya dari kelompok 1 kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang cara menyolati jenazah. Yang pertama, saya akan menjelaskan hukum menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah SAW, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu ada lagi, solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk bisa disolati. Lalu ada syarat keadaan mayat untuk disolatkan. Yang pertama, suci baik badan, tempat maupun kafannya. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Selanjutnya ada tata cara melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di dalam jamaah, di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Lalu yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 saf. Yang ketiga, ada mula-mula semua berjamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca dan ada yang dilafalkan. Untuk niat sendiri itu ada 2 macam, niat untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Untuk niat jenazah laki-laki yaitu usolli ala hada mayyiti arba'a raqatin fardu kifayah jika makmuman, jika imaman lillahi ta'ala. Untuk niat jenazah perempuan yaitu usolli ala hada mayyitati arba'a raqatin fardu kifayah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang keempat ada takbiratul ihram
takbiratul ihram yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah. Terus ada takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Lalu ada takbir yang ketiga itu membaca doa untuk jenazah. Lalu takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa penutup atau mendoakan jenazah. Untuk doanya sendiri sudah saya paparkan dalam saya mempraktekkan sholat jenazah. Terus yang terakhir ada membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tata cara menyolati jenazah. Untuk selanjutnya akan saya praktekkan di tahap selanjutnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadhil maitati arba'a rak'atin fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadal mayyiti arba'a rak'atin fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Baik, di sini kami akan mempraktikkan serta menjelaskan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Sebelumnya, hukum dalam memandikan jenazah yaitu fardu kifayah. Dalam Islam, Muslim memiliki 4 kewajiban terhadap jenazah. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga menyolati, dan yang terakhir adalah mengubur jenazah. Kewajiban yang pertama dilakukan adalah memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, kita tidak boleh melakukan dalam sembarangan. Dan adapun tata cara serta adat-adat dalam memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan, yang pertama jenazah tersebut seorang muslim, yang kedua ada sebagian tubuhnya yang dapat kita mandi. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati dalam keadaan syahid. Yang pertama yang kita lakukan dalam pemandian jenazah yaitu letakkan mayat di tempat pemandian. Lalu tutup aurat si mayat supaya tidak terlihat serta siapkan air bersih dari ember maupun dari selangannya langsung. Selanjutnya kita basuh untuk bubul bagian belakangnya dengan menggunakan sarung tangan ini. Harus menggunakan alas. Sambil disiram dan sambil kita bersihkan bagian tubuhnya. Cara memandikan jenazah yang pertama yaitu kita membaca niat. Niat untuk jenazah laki-laki. Nawaitu ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Niat untuk jenazah wanita yaitu nawaitu ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Yang kedua, kita letakkan kepala jenazah lebih tinggi secara perlahan. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan serta masker. Ya. Gunakan kain basah ataupun diganti dengan kain basah ketika kita ingin memandikannya. Lalu kita gunakan cotton bud untuk membersihkan. Lalu kita bersihkan gigi si mayit, ini cuma sebagai contoh, serta lubang hidungnya, dan yang terakhir ini kita bersihkan bagian telinganya. Lalu kita siapkan air untuk memandikan jenazah, dan sebelumnya kita akan lagi si mayit dengan setengah badan. Lalu kita siram si mayit secara perlahan-lahan sebanyak 3 kali. Dan dalam pemandian jenazah tadi kita sambil membacakan niat untuk jenazah laki-laki bagi laki-laki dan untuk jenazah perempuan bagi perempuan. Lalu kita siram si jenazah dengan menggunakan kapur ataupun dari jeruk nipis yang sudah diperas untuk ke tubuh si jenazah. Lalu kita tidurkan kembali dan turunkan secara perlahan untuk jenazah. Dan setelah itu kita hadapkan si mayat ke hadapan kanan sambil kita siram dan sambil dibersihkan bagian belakang. Lalu kita hadapkan lagi ke sebelah kiri. Secara perlahan kita hadapkan lagi sebelah kiri dan sambil kita siram bagian belakang sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya setelah kita mandikan si mayat harus kita wudhukan. Tata cara dalam mewudhukannya seperti biasa, namun dalam niat yang berbeda. Dan yang terakhir kita untuk menggunakannya, kita ganti
kain yang digunakan karena basah, kita menggantikan dengan kain yang kering. Kita gunakan kain kering. Kita ambil yang basah, kita bisa taruh. Jika sudah selesai dalam memandikan jenazah, maka jenazah akan langsung dikafani dan disolatkan.